Ini Ustadz, kan Ustadz ini punya beberapa bisnis ataupun PT lah katakannya yang masih tertutup mungkin Ustadz. Iya. Dalam waktu dekat gimana Ustadz? Gini. Rencananya? Ini gila. Ini gila ya. Iya. Jadi 2022-2023 kita nih Indonesia akan bercanda lah. Akan meng-IPO-kan sesuatu yang kemarin dianggap remeh-temeh. Pokoknya ntar bakal dilihat deh. Ini udah lagi saya susun tim dan lain sebagainya. Pokoknya yang nggak kepikir sama orang itu bakal IPO, itu IPO. Oke. Contoh misalkan angkringan. Oke. Angkringan kita bakal bikin di IPO. Bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin di Nasdaq apa di bursa Jepang. Oke. Ya. Kapan? Ketika bicara size. Kan IPO ini begini Pak. Maaf ya, saya Ustadz, nanti dikoreksi kalau saya salah. Apa aja yang menguntungkan itu bisa IPO. Itu rumusan sederhana. Yang kedua, IPO itu bicara story. Oke, bicara cerita. Karena itulah orang ada yang story engineering. Orang bikin story supaya kemudian bisa IPO. Lah, sementara ada orang-orang yang sudah punya story, tapi dia nggak tahu ujungnya mau kemana. Nah, kayak angkringan Pak. Angkringan ini kan satu hari bisa 3 juta Pak. Betul. 1 sampai 3 juta. Satu tempat. Satu tempat. Lah kalau 10.000 Pak. Iya. Berarti 10 miliar Pak. Iya. 1 tahun 9 triliun Pak. Hah? Masa nggak bisa IPO? Angkringan kan? Lu beli 1 wedang jahe, tapi sama dengan beli 1 lot misalnya. Bakso, ntar kita IPO-in. Soto, kita IPO-in. Pecel lele, kita IPO-in. Hah? Mau bercanda saya tuh. Pokoknya hal-hal yang kelihatan yang nggak mungkin, kita IPO-in. Jadi itu kayak digabungkan dalam satu perusahaan gitu maksudnya? Iya Pak, jadi kita mau crowdfunding gitu ya maksudnya atau gimana? Bukan, ini mau bikin sesuatu yang beda. Oh, apa yang lo makan, lo jadi owner. Oke. Itu, apa yang lo jual, ya itu menjadi kemudian opportunity para pelanggan. Makanya kan saya pengen warung Steak and Shake yang punya kami, itu juga IPO. Terus Bebek Selamat yang punya kami kan ada Bebek Selamat yang warung Grove, punya warung Steak and Shake juga nanti pengen IPO. Juga. Dan yang udah pasti Petren Pak. Oh iya, Petren ya. Petren ini kita IPO ya. Kapan rencananya start? Paling lambat? Lagi diurus. Oh lagi proses sekarang ini? Lagi proses. Oke, siap. Ya bisa 3, 6 sampai 9 bulan lah. Oke. Tahun 2021 inilah ya? Kalau Petren 2021. Siap. Jadi orang beli pulsa tapi juga beli saham. Ya. Asik kan? Siap. Mantap ini. Top ini. Bismillah. Itu pesantren nanti IPO. Itu gimana konsepnya Ustaz kalau pesantren? Gini Pak, pesantren kayak Gontor misalnya. Dengan seluruh anak cucunya Gontor dan cabang alumni itu kurang lebih 500 sampai 1 juta santri. Ini kan huge money Pak. Dan crowd banget itu. Bayangkan dia menjadi mutiara tersembunyi yang tidak dimiliki sama orang banyak. Ya, opportunity-nya ya, bukan nama, kemudian aset, tapi opportunity. Misalkan laundry-nya, jasa makannya, pembelian telurnya, sayurnya. Lah kalau udah 1 juta kan berarti 1 juta telur Pak. Betul. Kalau tiap hari 1 telur, maka 365 juta butir telur. Iya kan? Betul nggak? Telur puyuh aja 14 juta, 10 juta telur puyuh, itu udah 3 miliar Pak. Betul. Jadi skalanya itu ya Ustaz ya? Iya, kita bikin scalable, kemudian kita rajut, terus kita bicara, soto, ada orang punya 17 soto, punya 17 bakso, ya. Dengan 17 bakso, dia bisa mempekerjakan 170 orang karyawan. Dan dia bolak-balik ke Mekah. Dia bisa beli rumah cash 2 miliar. Terus bisa jalan-jalan ke Turki dan sebagainya. Nggak mau lo jadi pemegang saham. Nah, kita mau bikin nih di 1000 cabang. Kalau mau, bismillah nih, dikit lagi naik bursa. Nah, begitu pencet tombol, seluruh pelanggannya pada beli barang-barang semua. Jadi ketika dia masuk, dia memastikan dia masuk kepada punya dia sendiri. Wow. Dan harusnya begitu kita. Mana nih yang rame nih? Ya, misalkan kita sebutlah McD misalkan. Kentucky Fried Chicken, kita sebutlah misalkan lagi apa, Unilever, kita sebut lagi misalnya Indofood.
harusnya sebaik-baiknya kita sebagai pembeli adalah pemilik. Ya. Dan mereka juga harusnya senang. Kenapa enggak gitu loh? Lebih bonding lagi kan? Ya kan? Pembelinya Indomaret adalah pemiliknya Indomaret. Pembelinya Alfamart adalah pemiliknya Alfamart juga. Saya kira ini win-win. Kita bukan ngusir orang kok. Kita kerja sama. Saya mau beli sampo di pabrik saya sendiri. Kan begitu jadinya ketika ke Unilever misalkan. Saya mau sikat gigi dari pabrik saya sendiri. Wah, when kapan? Ya ketika saya punya saham di sana gitu. Nah, masalahnya TBK apa enggak? Nah, kita dorong dong buat TBK. Nah, saya ketemu juga tuh sebagai barangkali di akhir resesi ya. Bagaimana caranya semua opportunity menjadi milik bangsa? Ya caranya adalah suruh TBK semua aja. Tapi harus kesadaran tinggi masyarakatnya menyambut TBK itu. Betul. Nah kalau gayung bersambut nggak ada cerita cuan-cuanan jangka pendek Pak. Bicaranya ada jangka panjang. Ownership jangka panjang merah putih. Maka negeri ini punya anak cucu. Wow, luar biasa sekali, Ustadz. Jangan lupa pilih saya. 2024. Ikhlas.